Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah la haula wala quwata illa billah mabad. Yang kami hormati para alim, para ulama, sesepuh dan bini sepuh, semua saja yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihatan jasmanitan wa ruhaniyatan, dan kita berdoa semoga kita dan keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit COVID-19. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbakti kepada orang tua. Perlu diketahui, salah satu kunci kesuksesan hidup seseorang itu bisa dilihat bagaimana dia mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Semakin orang tersebut dapat memuliakan orang tuanya, maka Allah juga akan memberikan rezekinya sesuai dengan dia memperlakukan kepada orang tuanya. Di saat orang itu memuliakan orang tuanya bahkan raja, maka rezeki orang tersebut juga seperti rezekinya raja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali kisah orang yang sukses karena berbakti kepada orang tua. Mengapa demikian? Karena kalau kita mengetahui satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim, disebutkan ridhollah fi ridho waliden wa syutuhullah fi syuhdil waliden. Keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua ibu bapaknya, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua ibu bapak pula. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Al-Hakim. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, yakinlah apa yang menjadi harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan untuk meraih cita-citanya karena mendapat ridho kedua orang tua kita. Akan tetapi di saat orang tua kita tidak ada ridho, bahkan marah kepada kita, maka hidup kita juga begitu sangat sulit. Karena di saat orang tua marah kepada kita, maka Allah juga marah kepada kita. Yang menarik, bagaimana caranya kita bisa berbakti kepada orang tua? Untuk berbakti kepada orang tua itu sederhana. Mau melaksanakan apa yang diperintah orang tua, semua yang diperintah oleh orang tua dilaksanakan. Kalau memang perintah itu tidak berbuat maksiat, dilaksanakan insya Allah.
Tapi di saat kita tidak mampu melaksanakan, jangan sekali-kali membentak atau berkata kasar atau berkata disjus dan lain-lain. Karena itu dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita selalu menjalankan apa yang diperintah oleh orang tua dan menjauhi apa yang dilarang oleh orang tua, kita juga harus sering mendoakannya. Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah berkata, "Man nasya du'a walidihi duyiqat ma'isyatuhu." Barang siapa yang lupa mendoakan kedua orang tuanya, maka Allah akan memberikan kesulitan dalam hidupnya. Jadi seandainya kita nanti ada kesulitan dalam kehidupan kita, bisa jadi karena kita kurang berdoa dan mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal. Setiap hari kita mau mendoakan orang tua. Setiap saat kita mau mendoakan kedua orang tua. Selesai sholat juga kita mau mendoakan orang tua. Maka insya Allah kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di saat kita sering lupa mendoakan kedua orang tua, maka kehidupan kita akan menjadi sulit. Seperti apa yang disampaikan tadi, duyiqat ma'isyatu, maka hidupnya terasa sulit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang menarik yang akan saya sampaikan, yaitu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa ta'awul walidi ala waladi. Rawahu Tirmidzi. Artinya ada 3 doa yang istajabah. Yang pertama yaitu doanya orang yang madlum, orang yang dianiaya. Yang kedua, doanya orang yang berpergian. Dan yang ketiga, yaitu doanya kedua orang tua kepada anaknya. Tiga doa ini itu akan istajabah. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah doanya orang yang madlum. Di saat kalian dizolimi seseorang, atau ada orang yang mendolimi kalian, atau orang itu dizolimi, orang yang madlum dizolimi, kalau dia berdoa maka doanya istajabah. Yang sekarang ini, tahun-tahun modern ini, yang viral itu orang itu diolok-olok, dibully bahasanya. Di saat kalian membuli seseorang, kalau seseorang tadi merasa sakit hati dan merasa dizolimi, maka orang yang dibully tadi doanya akan makbul. Hati-hati.
Dan yang kedua, orang yang berpergian. Orang yang berpergian itu doanya akan makbul. Apalagi dia mau berdoa dan yang didoakannya tidak tahu bahwa ia didoakan. Itu akan makbul doanya. Mengapa demikian? Karena dia ikhlas tanpa pamrih mendoakannya. Doa itu termasuk doa yang istajabah. Dan yang ketiga yaitu doa orang tua kepada anaknya. Di saat orang tua itu ridho mau mendoakan anaknya, yakinlah anak itu apa yang menjadi cita-citanya akan diwujudkan oleh Allah. Mengapa demikian? Karena doa orang tua itu adalah doa yang mustajabah. Ada hadis lagi yang menarik berkaitan dengan orang tua. Berkaitan di saat Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam satu riwayat hadis yang berbunyi sa'altu Rasulullahi, sa'altu saya bertanya Rasulullahi kepada Rasul, ayul amal habbu ilallah, amal apa ya Rasul yang lebih dicintai oleh Allah? Qala, Rasul menjawab, as-sholatu liwaktiha, sholat tepat waktu. Qultu, saya berkata, Allah bin Mas'ud, summa ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, berkata saya Abdullah ibn Mas'ud, summa ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah SAW, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis lengkapnya begini, sa'altu Rasulullahi ayyul amali habbu ilallah, qala as-salatu liwaktiha, qultu summa ayyun, birrul walidain, qultu summa ayyun, qala al jihadu fi sabilillah. Arti bahasa Indonesianya, saya Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling disenangi Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah menjawab, melakukan sholat pada waktunya. Kemudian saya bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, berbakti kepada orang tua. Saya bertanya, kemudian apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, jihad fi sabilillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini bisa diambil satu pelajaran yang berharga bagi kita. Mengapa? Berharganya yaitu ada satu pekerjaan atau amal ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3. Yaitu yang pertama adalah sholat tepat waktu. Di saat ada azan, langsung kita berusaha menepati panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas sholah, langsung berangkat. Dia mau menjalankan sholat tepat waktu, maka itu adalah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya, tidak pernah membantah apa yang diperintah oleh orang tuanya, selalu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, oleh orang tuanya. Disuruh belajar, apalagi sekarang ini pelajaran online, disuruh, kita tidak pernah memperhatikan, ditinggal main game saja. Itu berarti kalian tidak berbakti kepada orang tua. Apapun yang dikatakan oleh orang tua, laksanakan. Dengan catatan amalan itu bukan amalan yang maksiat, insya Allah barokah. Karena ridhollah fi ridha walidain wa suhtullah wa suhtul walidain. Kemudian amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, menjadi penyebar agama, berjuang untuk kemaslahatan umat. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu maka kita harus berbakti kepada orang tua. Kalau toh kita tidak mau berbakti kepada orang tua, alangkah kita tidak pernah berpikir bagaimana orang tua kita mengandung selama 9 bulan. Begitu sulitnya digambarkan di Al-Quran. Wa wassaynal insan biwalidi ihsana hamalatsu ummu kurhau wa wisaluhu wa wada'athu kurha wa hamalathu wa wisaluhu salasuna syahra. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Bahasanya 30 bulan. Kalau dibagi 12 berarti berapa itu? 2 tahun lebih. Ini pada surat Al-Ahqaf ayat 15. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bisa berbakti kepada orang tua. Insya Allah dengan berbakti kepada orang tua maka akan dimudahkan semua urusan kita. Apa yang menjadi cita-cita kita, insya Allah mudah dikabuli. Dan kalau kita tidak taat kepada orang tua, banyak cerita orang yang tidak taat kepada orang tua, seperti halnya kisah orang anak-anak yang durhaka, hidupnya sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, min akbaril kabairi anyal anar rojul walidayhi. Qila ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajul walidayhi? Qala yasubbu abar rajul fayasubbur rajul abahu. Termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar ialah melaknati kedua orang tuanya. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seorang melaknat kedua orang tuanya? Rasulullah menjawab, seorang memaki orang tuanya orang lain, kemudian orang tersebut balik memaki kedua orang tuanya. Untuk itu anak-anak, jangan sekali-sekali engkau memanggil atau memaki
nama orang tua teman kamu dengan sebutan yang jelek. Orang tuanya dipanggil iki anake Bahlul, nggak boleh. Itu sangat-sangat berdosa. Memanggil orang tua anak temannya dengan panggilan yang jelek. Oh, iki anake Kadrun, anake Sudrun, ya anake Ciprut, atau anake Kempreng. Wow. Bahasa-bahasa jelek ditujukan kepada orang tua orang lain itu, kemudian dia juga membalasnya dengan panggilan jelek kepada orang tua kita, maka keduanya itu mendapatkan dosa yang sangat besar. Hati-hati ya, jangan mempermainkan panggilan orang tua, karena itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang yang bisa berbakti kepada orang tua, dan kita mampu membahagiakan kedua orang tua kita baik di dunia, di akhirat. Dengan jalan kita selalu taat kepada orang tua kita atas perintahnya, dan yang kedua kita bisa membahagiakan hati kedua orang tua kita menjadi orang yang sukses dalam pelajaran, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam kehidupan, dan sukses segalanya. Insya Allah orang tua kita akan bangga dan bahagia kepada kita. Di saat orang tua kita tersenyum karena ulah kita, tersenyum karena kebahagiaan kita, yakinlah Allah juga tersenyum kepada kita. Dengan ini mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biniyatul qabul. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.